Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm. Nah, kali ini Om David udah ada di rumah ya, di Jakarta ya, Jakarta. Karena Om David udah selesai liburannya, weekendannya. Om David udah balik Jakarta karena besok Om David udah kembali kerja ya. Om David udah balik kerja di bank gitu. Nah, Om David sekarang mau bikin video apa nih? Sebenarnya Om David udah lama ya nyimpen beberapa pertanyaan dari WA. Jadi mohon maaf Om David nggak bisa jawabin semua pertanyaan teman-teman di WA secara langsung ya, karena terlalu banyak yang WA. Di Instagram juga terlalu banyak. Sebisa mungkin Om David balas-balesin kalau pas memang lagi bisa balas. Kalau belum ya nanti pasti dibales, tapi pelan-pelan gitu. Oke. Ini ada Om David ambil satu tema ya, karena tadi juga ada yang telepon Om David cukup lama ya. Sebelum-sebelumnya juga banyak yang WA, yang DM ya, nanya-nanya mengenai ternak sulcata. Ya karena emang Om David kontennya mengenai sulcata, kayaknya ini cocok nih buat Om David jawab gitu ya. Ada beberapa pertanyaan ya, Om David rangkum aja ya, Om David udah tulis di kertas. Om David mulai aja ya, kita jawabin beberapa pertanyaannya nih. Oke, pertanyaan pertama ya. Nah, ini pertanyaan pertamanya nih. Pertanyaannya gini, Om David, susah nggak sih ternak sulcata itu ya? Ini jawaban Om David ya, jujur sejujur-jujurnya ya. Dengerin baik-baik ya. Ternak sulcata itu, kalau kamu nanya sama Om David, susah nggak sih Om David ternak sulcata? Jawabannya gampang. Sangat gampang ya. Sangat gampang, terlalu gampang. Ternak sulcata itu ibaratnya ya sama aja kayak manusia lah ya. Manusia itu kalau digabungin sepasang ya, laki sama perempuan, terus dalam tanda kutip menikah ya, menikah dulu ya. Nah setelah itu dia kawin gitu ya. Ya itu pasti, kalau secara umum pasti dia akan hamil, pasti akan punya anak. Kecuali memang ada beberapa teman-teman kita yang ada bawaan ya, dia nggak bisa hamil, mandul misalnya. Nah di sulcata juga gitu, sama. Ada juga yang mandul, entah lakinya, entah betinanya, ada juga. Tapi kalau secara umum ternak sulcata tuh sangat mudah ya, sangat gampang. Kalian campur aja, kalian gabung aja. Nanti dia kawin sendiri, nggak ada trik khusus, nggak ada. Nanti dia kawin sendiri. Dia kalau emang yang lakinya udah cukup usia dan memang udah size-nya buat kawin, dia akan kejar betinanya. Itu alami aja, natural ya. Biasa aja, nanti dia kejar terus dia kawinin. Dia kawinin beberapa kali, ya setelah itu dia akan hamil ya, akan banyak telur di dalam perutnya. Kalau kalian punya duit ya, kalau kalian punya duit tuh gampang banget ternak sulcata, karena sulcata tuh ya relatif harganya mahal ya. Kalau untuk indukan, untuk sebagian besar orang mahal. Kalau orang yang terlanjur kaya ya nggak ada masalah lah, mau beli harga berapa aja. Tapi untuk sebagian besar orang, harga sulcata indukan itu mahal. Yang kecilnya aja mereka relatif bilang lumayan mahal harganya. Apalagi indukan. Tapi kalau kalian punya duit, kalian tinggal beli aja ya indukan. Ada teman Om David sekali beli indukan itu 10 pasang. Dia nggak ngerti caranya ternak, sama sekali nggak ngerti. Pokoknya dia punya duit aja. Ya dia pesen sama importir. Ada yang masukin dalam skala besar, ya dia titip. Ada 10 pasang, dia punya tanah, dia taruh aja di tanahnya gitu aja ya. Dibiarinin begitu aja. Dan kawin dan nelor di tanah itu. Dia ngegali-gali lubang ya nelor ya. Orang ukuran-ukuran yang dia beli itu udah ukuran-ukuran buat ternak, buat kawin. Jadi buat teman-teman yang nanya ya, Om David ternak sulcata tuh gampang apa susah? Gampang. Kalau kalian punya duit, tinggal kalian beli aja indukannya yang udah ukuran dia bisa diternak gitu, yang 45 cm, 50 cm, nggak ada susah, gampang. Yang penting duitnya ada gitu ya. Jadi kalau ada orang merasa hebat banget karena bisa ternak sulcata, aduh, Om David bingung ya.
hebatnya tuh di sebelah mana. Om David aja dulu juga ternak sulcata ya begitu aja, gabungin, habis itu dia kawin, habis itu dia nelor, nggak ada susahnya, beneran deh, nggak ada susahnya. Jadi kalau ada orang yang merasa sangat luar biasa karena dia bisa berternak sulcata, aduh, peternak sulcata tuh banyak banget di Surabaya itu ya. Dia punya sulcata itu ratusan. Jadi kalau kamu terlalu merasa jumawa ya, merasa luar biasa banget gitu ya. Ya, malu sih sama yang ternak sulcata ratusan di Surabaya itu. Teman Om David di Kediri juga ada dokter ternak sulcata juga, biasa aja. Terus di daerah Sumatera juga ada, banyak banget. Yang WA Om David sulcatanya dia pelihara dari kecil, terus tiba-tiba kawin, terus tiba-tiba bertelur, dia nggak punya pengalaman sama sekali. Om David gimana nih caranya? Ya Om David kasih tahu ya. Ya gampang, kamu beli aja inkubator, taruh di inkubator telurnya, nanti 3-4 bulan menetas, gitu doang. Luar biasanya di mana ya? Sangat hebatnya di mana? Nggak ada, biasa aja. Om David juga biasa aja. Jadi buat teman-teman yang merasa susah gak ternak sulcata, enggak ya, gampang. Yang penting kamu duitnya ada, gitu doang. Ya. Nah, terus apa lagi nih? Nah, begini. Om David juga harus jujur apa adanya ya. Temannya Om David yang beli sulcata indukan banyak-banyak itu ya. Tahun kemarin pada saat harga sulcata itu ancur-ancuran ya, karena impor besar-besaran, indukannya dijual-jualin sama dia ya. Karena menurut dia moyung tuh artinya suram gitu ya, madesu, masa depan suram. Habis harganya terus jatuh ya. Kalau tahun lalu 2019 sampai harga ada yang jual 700.000, 600.000. Nah, dia ternak kan juga ada modalnya ya. Dia kasih makan juga setiap hari ya kan, bayar karyawan juga setiap hari. Kalau harganya terus hancur-hancuran kayak gitu, dia jual juga nggak bisa karena impor harganya sangat murah. Dia harus samain juga kalau mau jual anakannya dia yang dari sekian banyak indukan tuh. Waduh, mungkin ribuan kali. Susah dijual kalau dia jualnya mahal-mahal. Akhirnya dia merasa, aduh kayaknya bocuan ya. Bocuan tuh artinya nggak untung. Tahun lalu ya, kita bicara tahun lalu. Akhirnya dijual-jualin indukannya sampai habis gitu. Memang basicnya juga dia bukan penghobi sih. Jadi ya harap maklum lah, Om David juga ngerti. Om David juga ngambil sih indukan dari dia beberapa. Oke. Tadi pertanyaan pertama ya, susah nggak sih ternak sulcata? Udah Om David jawab ya. Sekarang pertanyaan kedua ya. Oke, sekarang Om David masuk pertanyaan kedua. Banyak yang nanya, rahasianya apa ternak sulcata? Tadi susah apa enggak? Itu sebenarnya udah menjawab juga yang kedua. Nah, sekarang kedua, kalau ditanya rahasianya apa? Nggak ada rahasianya. Beneran, nggak ada rahasianya. Om David nggak bohong. Om David pernah ditawarin sama temen ya. Om, kita bikin buku sulcata yuk. Buku mengenai apa? Mengenai cara memelihara sulcata. Lah kan udah banyak di internet. Kalian bisa browsing, kalian bisa lihat YouTube, kalian bisa lihat googling orang yang lebih dulu dari kalian pelihara sulcata dan kemudian dia tulisin di internet ya. Atau kalian bisa lihat orang-orang luar negeri, forum-forumnya ya, udah dari dulu banget pelihara sulcata. Bagaimana cara memelihara sulcata yang baik dan benar. Terus temennya Om David, ya udah kalau gitu cara berternak sulcata. Om David bilang, Om David bikin buku bingung karena semua yang Om David tahu tentang cara berternak sulcata itu nggak ada yang rahasia dan udah Om David bagi di YouTube ya. Memang nggak ada yang rahasia. Itu sama sekali nggak ada rahasia. Om David itu dulu beli sulcata ngumpulin ya, ngumpulin, tahu-tahu si jantan ini ya, dia mungkin birahi, dia mendekati betina, habis itu dikawinin terus. Kira-kira waktu itu ukurannya memang mungkin belum waktunya dia bertelur si betinanya. Nah, setahun kemudian, gak nyampe setahun deh, akhirnya si betina ini garuk-garuk tanah, terus dia nelor. Jadi rahasianya apa? Gak ada rahasianya. Jadi buat kamu-kamu yang merasa luar biasa hebat dengan berternak sulcata ya, aduh malu kali ya sama orang-orang yang
ya ternak sulcata juga, karena emang nggak ada rahasianya. Mau rahasia apaan? Gak ada rahasianya. Zaman udah canggih ya, kalian bisa googling, searching, lihat YouTube, lihat referensi luar, selesai. Udah gitu doang. Ya memang gak ada yang khusus. Kalau kamu bisa ternak Yenipora ya, yang kura langka, yang di negaranya aja itu dilindungin ya, itu baru kamu hebat. Ya kan, kura itu saking susah diternaknya, makanya sangat langka, makanya harganya sangat mahal, makanya nggak boleh diperjualbelikan. Lah kalau sulcata itu di negara asalnya aja, kalau kamu lihat Facebook orang-orang Afrika ya, orang-orang Sudan, Ethiopia yang dia trader internasional ya, dia nawarin anakan sulcatanya dia ke kita, yang juga dibeli oleh importer-importer Indonesia, diimpor dari mereka, itu ribuan diimpor ke sini. Aduh, mereka itu sulcata itu sangat gampang ya, sangat gampang berkembang biaknya. Di Amerika aja itu termasuk, kalau kamu masuk ke forum-forum Amerika ya, ke grup-grup sulcata tortoise, itu mereka tuh sampai mengingatkan kamu hati-hati kalau memelihara sulcata. Ya, dia memang hewan peliharaan yang lucu waktu kecilnya, tapi pas gedenya, ya kan, membutuhkan tempat space yang besar, yang luas. Kamu bisa nggak bertanggung jawab sebagai penghobis? Terus nanti kalau misalnya dia kawin ya, habis itu beranak pinak sampai banyak banget, kamu bisa nggak bertanggung jawab sama kehidupannya si sulcata ini dan keturunan-keturunannya? Karena sulcata itu sangat mudah, tidak ada rahasianya. Kamu cukup belinya jangan sepasang. Kalau sepasang belum tentu juga dia jodoh, belum tentu juga dia mau kawin, belum tentu juga yang jual itu dalam artian ini udah jelas-jelas proven terus sengaja dijual. Ya enggak, bisa jadi yang dia jual itu memang yang selama ini dia coba tapi dia nggak berhasil ternak karena satu dan lain hal ya. Ya manusia aja ada miliaran ya di dunia ini ya. Ada yang bisa punya anak, ada yang nggak bisa punya anak. Sama sulcata juga. Om David ada 17 ekor di farm ya. Ada berapa pasang tuh ya? 8 pasang lebih 1 ya. Itu nggak semuanya nelor, tapi dari 17 tuh pasti ada yang nelor. Itu semua ada yang nggak kawin, tapi dari 17 itu pasti ada yang kawin gitu. Kalau kamu punya sepasang, abis itu dia kawin terus berhasil nelor, berhasil beranak, ya itu rezeki kamu. Tapi kalau kamu udah niat, tapi duitmu, modalmu cuma beli sepasang, kemudian kamu dapatnya ternyata belum jodoh atau belum kawin atau nggak nelor-nelor, ya mau bagaimana? Ada juga case seperti itu. Om David udah lama ya di sulcata dan punya banyak sekali temen ya di sulcata. Itu banyak cerita-cerita seperti itu ya. Jadi ya gitu deh, intinya nggak ada rahasia ya. Itu untuk pertanyaan yang kedua ya. Jadi kalian itu beli aja ya, sisanya nanti trial and error aja, gampang kok. Cuman ya kalau sepasang terus belum rezeki kamu, ya namanya aja sepasang ya, anggap aja ya kamu sial gitu. Sorry ya, maksudnya ya ada yang sepasang nelor ada, tapi lebih banyak juga yang punya indukannya sekali banyak, kayak temennya Om David tuh sekali beli 10 pasang, ya kawin-kawin nelor gitu. Nggak ada rahasia-rahasiaan. Bohong itu kalau ada rahasia-rahasianya tuh. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya ya. Oke, jadi ini pertanyaan ketiga ya. Om David batasin aja ya, gak usah banyak-banyak lah, sampai 4 pertanyaan ya aja ya. Nanti kita lanjut lagi di next video ya. Nah, ini seru nih. Ada yang nanya Om David udah dari dulu ya, WA, telepon ya. Dia nanya gini nih. Kenapa sih Om David bilang susah dan jangan ternak sulcata? Oke, ini biar nggak salah paham ya, biar lurus gitu ya. Om David tuh bilang kayak gitu buat orang-orang awam ya, orang-orang awam yang dia sebenarnya bukan penghobi sulcata, dia nggak ngerti cara pelihara sulcata, dia pikirannya money oriented ya, pikirannya tuh bisnis, pikirannya ekonomi, pikirannya tuh dari sulcata dia bakal dapat duit banyak, dari sulcata itu dia bakal untung besar dengan pelihara sulcata dengan modal sekian, terus nanti dalam sekejap dia akan balik modal dengan untung-untungnya.
Nah, Om David bilang itu, sekali lagi Om David bilang ya, jangan kamu berpikir seperti itu. Jangan kamu ternak sulcata, karena kamu akan nanti kecewa. Karena kenyataannya nggak akan semanis apa yang kamu pikirin ya. Ya nggak semudah itu ya, nggak semudah itu. Pertama, kenapa nggak mudah juga? Ya karena dia buat netes aja dia butuh 3-4 bulan. Kamu sabar nggak nunggunya? 3-4 bulan juga ya nanti ada yang menetas, ada yang enggak, ada yang fertil, ada yang infertil, ada yang busuk, ada yang enggak gitu. Itu lumrah, biasa aja di semua ternak ya, bukan cuma sulcata. Mau ikan lele juga ada aja yang gagal panen, mau di ayam juga sama, mau di sapi, mau di kambing. Itu lumrah, sesuatu yang normal gitu loh. Emangnya kita Tuhan bisa ngatur dari 100 telur 100-100-nya jadi semuanya hidup? Ya enggak lah, namanya aja ternak. Pasti ada beberapa faktor, beberapa variabel yang menyebabkan ada aja yang gagal gitu. Mungkin tahun ini kita panen besar-besaran, mungkin tahun depan ya ada kendala tertentu, misalnya contoh misalnya yang force major misalnya telur-telurnya pada pecah, keinjek sama indukannya, atau udah masuk di inkubator mati listrik dalam jangka waktu yang lama sehingga suhu berubah-berubah, atau misalnya telurnya itu kalau di Om David pernah pengalaman tahu-tahu banyak belatungnya ya, atau inkubator rusak tiba-tiba jadi panas, telurnya jadi setengah matang ya. Jadi ya ada aja hal-hal seperti itu. Jadi sekali lagi Om David bilang kenapa susah dan jangan ternak sulki buat orang-orang awam yang berpikir kayaknya bakal untung banyak dari berternak sulcata. Jangan ya, karena beberapa temen udah lama sih, 4-5 tahun yang lalu ya, main beli aja berantem sama istrinya. Belinya juga kemahalan, beli indukannya. Terus dia pikir hari ini kawin, seminggu ke depan nelor, seminggu ke depan nelor, kemudian 3 minggu ke depan dia menetes. Ya kalau unggas ya, kalau misalnya ayam atau burung memang 3 minggu. Kalau kura-kura sulcata itu 3-4 bulan men. Ya kadang-kadang juga tahun ini dia nelor, tahun depan di bulan yang sama dia belum nelor. Jadi beda-beda ya. Satu itu. Jadi Om David itu bicara apa adanya, karena Om David itu bukan orang jahat. Om David juga bukan penipu. Jadi Om David harus sampaikan. Lah kalau kalian penghobi sih ya monggo aja, silahkan aja. Kalau kamu mau pelihara sulcata ya karena kamu suka, kayak Om David, karena Om David suka. Karena mata pencarian utama Om David bukan ini. Dan sebagian besar penghobi yang ada di Indonesia, mata pencarian utamanya juga bukan dari jual beli sulcata ya, yaitu sampingan aja. Ya ada yang dokter, peternak di Kediri teman Om David dia dokter ya. Di Surabaya dia juga importir segala macam, diimpor sama dia ya. Bahkan ada teman Om David yang bilang, ya ada sih yang ternak sulcata besar-besaran ya, bisnisnya besar, dia punya ratusan ekor sulcata, tapi dia murni money oriented. Jadi kalau misalnya sulcatanya kenapa-napa nggak berhasil diternak, ya tinggal dia jual. Habis itu nanti kalau ada importir yang mau masukin lagi, ya dia tinggal pesen lagi dalam skala banyak, misalnya 5 pasang, 6 pasang gitu. Jadi mana yang nggak produktif langsung ditendang, dibuang ya, diganti sama yang produktif. Gitu doang ya. Kalau kamu awam, nih Om David ada pengalaman ya. Ini makanya buat teman-teman yang suka ngomong ATM berjalan hati-hati ya. Ya kalau kalian merasa begitu ya nggak apa-apa juga. Kalau kalian mau racunin orang supaya dia juga ikut-ikutan ternak, kalau yang kamu racunin itu juga orang banyak duit ya nggak apa-apa juga. Ya mungkin dia sudah terpenuhi semua kebutuhan pokoknya, rumah, sandang, pangan, papan, rumah semua udah ada, mobil udah ada. Kemudian dia beli sulcata karena hobi, karena dia suka. Terus dia juga punya obsesi untuk sukses beternak juga, pengen jadi usaha sampingannya dia, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau kejadiannya nih, kayak contoh nih, ini Om David ini udah tulis ya, ini contoh nyata, kenyataan di beberapa waktu yang lalu ada satu ibu-ibu ya, mama-mama muda, dia tuh jualan online, trading online. Sampai satu ketika dia itu suka sama sulcata karena WFH ya, bingung juga mau ngapain, dia suka, dia beli tuh
Dia punya duit di rekening, kalau nggak salah itu 40 juta. Dia beliin sulcata 30 cm. Coba 30 cm kan belum ukurannya berternak. Dia beli sepasang. Dia taruh di dalam rumahnya dengan harapan ini dia bisa cepet kawin, terus nanti beranak, telurnya menetas, nanti sulcatanya dijual supaya cepet balik modal BEP. Kemudian nanya Om David, nih gimana Om biar dia cepet kawin? Om David tanya, kamu tahu dari mana ukuran 30 cm itu udah ukurannya untuk diternak? Belum ya, masih lama. Makanya Om David bilang sama dia, aduh kamu tuh kayaknya salah beli deh. Kayaknya 3-4 tahun lagi juga ya belum tentu gitu. Walaupun udah ukurannya, dia mau kawin nggak? Kalau dia nggak mau kawin, kalau dia nggak mau nelor, jadi kalau Om David itu bukan orang yang jahat ya. Terserah deh kalian mau mikirnya gimana. Tapi Om David apa adanya. Karena penontonnya Om David itu banyak. Bukan cuman kamu yang ibaratnya, Om saya ini udah kelotokan, ini hobi saya udah 20 tahun. Ya Om David nggak bicara mengenai kamu ya. Tapi banyak juga orang di luar sana yang ya bukan kamu. Bukan orang yang udah 20 tahun main kura-kura. Kamu tuh jahat kalau sampai ngomong kayak begitu. Terus ada orang lain yang karena ketidaktahuannya terus mengamini, kemudian mengeluarkan seluruh uangnya untuk beli sulcata indukan yang mana padahal juga belum size-nya indukan gitu. Karena ikut-ikutan doang. Makanya Om David sampaikan apa adanya. Om David bukan orang jahat ya. Om David bilang kalau kamu nggak ngerti, nggak paham, ya mendingan jangan kamu buang duitmu untuk beli sulcata-sulcata yang harganya bisa sampai 40 juta sepasang, 50 juta sepasang. Jangan ya. Jangan. Itu duit semua, jadi hati-hatilah. Mending kamu pelihara yang kecil aja terus kamu gedein. Itu aja. Terus gini ya. Kalau orang dengerin Om David selalu bilang jangan percaya 100% ya. Kalian harus coba sendiri. Kalau kalian nggak percaya, kalian coba sendiri. Jadi kalian akan temukan sendiri Om David itu bullshit, omong kosong. Om David itu jahat, bicara apa adanya. Kalau kamu berpikir orang yang mampu beternak sulcata itu orang yang sangat luar biasa, terus pasti duitnya banyak dari sulcata, pasti untung luar biasa besar-besaran, itu nggak bener ya. Dia ngeluarin duit buat pakan aja setiap hari itu udah berapa duit ya. Kalau dia hobi ya nggak apa-apa ya, berarti nggak untung. Tapi kalau mau bisnis kan harus untung, berarti harus diatur. Belum lagi yang mati. Gini deh, kalau kamu percaya banget sama orang yang kamu anggap dia itu luar biasa hebat karena mampu beternak sulcata ya, kamu tanya berapa sulcatanya dia atau berapa kura-kura yang dia pelihara yang mati. Ada nggak yang mati? Kalau misalnya nggak ada yang mati ya mungkin dia nggak ada ruginya ya. Tapi kalau misalnya ada yang mati, ada yang sakit, ya gimana dong? Gimana mau dibilang untung terus ya? Karena namanya makhluk hidup pasti ada sakit, pasti ada mati. Om David apa adanya, Om David juga ada yang mati kok. Indukan-indukannya, anakannya juga ada yang mati. Dari mulai belum ternak aja, pelihara hobi aja mati ada. Sampai sekarang udah merasa tahu cara mengurus, cara memeliharanya. Yang namanya makhluk hidup ada juga yang sakit, tetap udah diobatin segala macam, dibawa ke dokter, tapi tetap akhirnya yang mati juga ada. Ada. Jadi kurang apa lagi? Kita udah bawa ke dokter, kita udah kasih obat dokter, kita udah bawa dalam doa juga, tapi akhirnya mati juga. Namanya juga makhluk hidup. Nah di bisnis ini, di ternak sulcata ini, hal-hal seperti itu ya pasti ada. Jadi coba deh kamu tanya sama temenmu yang luar biasa misalnya ya, dia merasa sangat luar biasa karena bisa berternak ya. Kamu tanya, selama ini kamu pelihara ada yang mati nggak? Gitu. Ya kalau ada yang mati ya berarti biasa-biasa aja, sama kayak orang kebanyakan ya. Karena ya memang namanya makhluk hidup pasti ada aja. Udah kelamaan nih. Oke, sekarang Om David ke pertanyaan terakhir ya.
Ini pertanyaan yang seru sekaligus menutup video Om David kali ini ya. Pertanyaannya, gimana supaya untung Om? Nah ini kalau bicara untung ya. Jadi yang 1, 2, 3 tadi bukan bicara gimana cara untuk untung. Nah sekarang pertanyaan terakhir ini, ada orang nanya ke Om David, gimana caranya supaya untung? Untung ya Om David, dalam tanda kutip dan garis bawahi, adalah untung dari kura-kura darat lah ya, yang lebih spesifik berarti dari sulcata. Nah, cara supaya untung di mana-mana nih ya, prinsipnya nggak cuman di bisnis kura-kura darat atau bisnis sulcata. Kalau mau untung itu harus jago jualan, ya. Artinya kamu harus bisa menjual. Kalau kamu menjual, harapannya jangan jual rugi, jual untung. Ya, kalau jual untung ada lebihnya. Karena ada lebihnya, yaitu bisa kamu putar lagi sebagai modal, sebagai laba ditahan, sebagai profit, jadi diputar lagi jadi modal, bisa buat beli lagi, bisa buat jual lagi. Tapi kuncinya itu adalah kamu harus jago jualan. Kalau kamu jago jualan, even itu bukan sulcata hasil ternakanmu sendiri, kamu bisa ambil dari orang sebagai reseller, bisa, ya kan? Dari importir kamu beli, kamu jual lagi, bisa. Jadi kalau mau untung harus jago jualannya, ya. Walaupun banyak variabel yang lainnya juga, Om David ambil satu aja, kamu harus jago jualan. Ya kan? Sekarang gini, semua seller-seller besar yang punya toko-toko, ya, semua importir-importir besar, nggak semua ya, tapi sebagian besar itu nggak ternak sulcata, nggak. Kenapa? Karena sulcata itu mudah didapatkan sebelum corona ya, before COVID-19, sebelum corona menyerang, sebelum negara api menyerang. Itu gampang diimpor, nggak usah capek-capek. Udah menang dari segi waktu, udah menang dari segi biaya-biaya kos hariannya. Nggak perlu kasih makan indukannya, nggak perlu bayar kiper buat pelihara kasih makan, nggak perlu bayar karyawan buat pelihara, belum nanti resiko mati, iya kan? Resiko gagal beternak dan lain-lainnya. Kalau ada jalan yang gampang, beli dari impor, kemudian kita langsung bisa kembali uangkan modal kita dengan langsung menjualnya ke pasar, ya. Impor nih, misalnya modalnya 600.000 atau 500.000, kita jual 850, udah ada untung 350, ya kan? Kita impor 500 atau 1000 ekor, kita jual cepat, nah itu kan udah untung. Gimana supaya untung? Ya gitu. Yang penting bisa ngejualnya. Ya kalau dia impor-impor aja terus nggak bisa jualnya juga repot. Makanya dia langsung jual murah, jual skala besar, ya kan? Per 10, per 20, per 30, per 50. Supaya cepat, supaya ada putaran duitnya. Ya. Terus, ya intinya, kalau nanti keran impor udah dibuka, kalian tuh nggak usah repot-repot kalau mau untung dari kura-kura darat. Semua kura-kura darat tuh ada kok importirnya, yang mau cherry head, redfoot, sulcata, pardalis, bahkan yang harusnya nggak boleh ya, ada aja yang maksa jual ya, Indian Star, Radiata, ya kan? Jadi ya kamu nggak usah terlalu merasa gimana-gimana lah ya. Kalau misalnya, tapi saya nggak ternak Om, saya cuma reseller, saya beli dari importir, lah itu yang benar. Kalau Om David udah terlanjur nyemplung, ya kan? Dan Om David hobi juga, ya udah dijadiin aja bisnis sampingan. Om David penghasilan utamanya bukan dari situ, ya. Terus apa lagi nih? Oh gini, Om David kasih contoh ya. Lagi-lagi temennya Om David. Zaman tahun lalu sulki murah itu, ya. Itu temennya Om David itu susah. Dia punya sulcata banyak ya, ribuan ekor anakan sulcatanya setiap tahun. Itu dia susah jualnya. Ya gimana, harga-harga semua pada murah waktu itu, 800.000, 850.000. Itu pesaing langsung impor. Nah gimana terus? Ya tentu aja banting harga, ya paling nggak di harga yang sama atau yang bisa di bawahnya harga jualan impor kalau mau cepat barangnya terserap di pasar. Tapi kalau semua orang sudah punya sulcata karena terlalu tinggi penawaran, oversupply, sedangkan permintaannya atau demand-nya ya nggak ada karena semua orang udah terpenuhi kebutuhannya.
Gimana dong? Akhirnya ya udah, akhir temennya Om David itu udahlah, kayaknya jual-jualin aja lah. Indukan dijual-jualin. Jadi kalau teman-teman juga banyak dapet iklan indukan dijual-jualin, ya karena mereka juga mungkin udah menyadari, buat apa sih nyimpen-nyimpen indukan, makannya banyak ya kan, mendingan diduitin mumpung masih bisa jadi duit gitu ya. Jadi buat kamu yang merasa luar biasa hebat, mampu beternak sulcata ya, biasa aja, semua orang juga bisa, nggak ada yang spesial itu. Apalagi mau merasa terlalu jago ya, sampai merasa tuh, sampai ngerasa orang-orang yang sudah ternak sulcata masih harus belajar lagi sama dia gitu. Ya ampun. Orang sulcata nggak ada rahasianya tuh harus belajar dari kamu. Ada-ada aja. Apalagi ya? Ini kalau kita bicara bisnis yang sehat ya, kalau mau jadiin sulcata tuh as a bisnis yang sehat, ya artinya kamu harus untung lebih banyak daripada biaya-biaya pengeluaranmu, beban-bebanmu, kos-kos kamu. Ya kalau kamu masih ngasih makannya lebih besar pasak daripada tiang, ya berarti ya belum jadi bisnis yang sehat gitu. Ya kita semua bisa kok, kalau kita banyak duit ya kita kasih aja setiap kali makan makanan-makanan yang luar biasa mahal ya. Fumak sekilonya udah berapa tuh? Habis itu labu-labu yang pumpkins tuh, yang buat Halloween, itu kan bagus juga tuh, kasih. Habis itu kasih kaktus centong, ya kan? Kasih peletnya yang the best ya, yang beredar di market di Indonesia nih. Pelet-pelet the best. Kita beli aja karungan tuh yang 10 kilo, setiap hari aja kasih makan itu. Kamu sanggup nggak? Sanggup kamu? Ya kalau sanggup ya nggak apa-apa. Kalau kamu hobi ya seperti itu, nanti sehat kura-kuranya kan, dikasih makan yang bagus, yang bersih. Setiap minggu atau setiap bulan kita panggil dokter atau kita bawa ke dokter, kita ronsen, ya kan, kemudian kasih vitamin dan lain sebagainya. Kalau penghobi itu seperti itu. Tapi kalau kamu mau bisnis, mengaku-ngaku sebagai businessman dan prospeknya cerah gitu ya, ya kamu juga harus bisa buktikan gitu, kamu kasih pakannya apa, lebih besar nggak pengeluaranmu daripada penghasilanmu dari sulcata ya. Ya kalau dari bisnismu yang lain ya nggak usah kita bahas, karena kita masing-masing punya bisnis yang beda-beda. Toh yang beternak sulcata juga ada yang dokter, ada yang pilot, ya kan. Ada temen Om David pilot, sekali beli sulcata itu ya, ini berapa sulcatanya? Ini yang ini 40 juta, 1 ekor bayar sama dia, 2 ekor 80 juta. Nggak masalah buat dia. Dan udah kawin, dan udah nelor. Ada yang juragan tambang juga ada. Dia beli sulcata juga skala besar kok. Yang udah ukuran-ukuran kawin, nelor, udah. Nggak ada rahasia kok. Nggak ada susahnya. Kalau nggak langsung bayarin, ada nih peternak misalnya di Tangerang. Atau di mana tuh? Daerah Banten sana yang panas tuh, dia udah bosan jual, memang udah proven, ada 4 pasang ya kan, dijual ya karena udah proven. Begitu pindah tangan ke temannya Om David, ya udah tinggal nerusin doang. Jadi biasa aja sih ya ternak sulcata itu, nggak bisa sombong lah kalau ternak sulcata tuh, karena semua orang bisa. Jadi kamu kalau merasa sombong tuh malu-maluin, kamu diketawain sama semua orang ya. Orang gak ada rahasianya kok merasa hebat. Kalau kamu bisa ternak Unipora yang memang susah banget diternak terus berhasil, 2 kaki lagi jempolnya, berarti kamu hebat. Kalau sulcata mah nggak langka, terlalu gampang buat diternak ya, nggak ada rahasianya, sangat mudah. Tapi ya kalau kamu cuma belinya sepasang, 2 pasang, terus dibohongin orang, beli jantan sama jantan, beli yang belum ukurannya kawin, beli yang afkir, yang udah nggak lagi bagus, beli yang penyakitan, ya terus gagal ya itu bukan rezeki kamu ya, karena kamu udah salah langkah di awalnya. Tapi kalau kamu belinya yang benar, belinya yang sehat,
yang kamu pantau, oh nih lakinya jantannya kebukti nih naik-naikin betina, berarti mau kawin. Terus kamu beli betina yang benar-benar betina, tulen, ya kan? Udah kamu gabung aja. Dia dengan sendirinya kawin kok. Kamu sediain pasir, kalau emang udah waktunya nelor, dia nelor. Habis itu tinggal taruh inkubator, selesai. Selesai. As simple as that, ya. Jadi jangan merasa orang lain harus berguru sama kamu ya. Aduh, kesian amat. Terakhir. Tadinya mau 4, tapi terakhir. Ini pertanyaan seru juga ya. Ada aja orang yang nanya kayak gini. Om, gimana ngatasinnya nih? Saya di hobi ya, ini bukan bisnis. Di hobi reptil ini kok banyak yang gesekan gitu ya. Banyak yang gak suka sama saya. Kalau saya komen, saya diserang sama banyak orang. Saya diserang sama seller, ya kan, rame-rame sellernya, ya namanya sellernya temenan, ya nyerang kamu rame-rame. Gimana ngatasin orang salah paham atau iri atau benci ke kita, ya dan lain-lain lah terkait media sosial ya. Oke, ini sih jawaban Om David ya. Menurut Om David, media sosial itu kan ruang publik ya. Semua orang bisa lihat gitu loh. Kemudian menurut Om David, kalau ada orang yang haters, nggak suka sama kamu, benci, dia nggak perlu alasan untuk nggak suka sama kamu. Ya emang dasarnya nggak suka aja. Jadi apapun yang kamu kerjakan, mau bagus mau enggak, pokoknya gue nggak suka lihat lu, gue benci sama lu, udah selesai. Jadi ngapain kamu pikirin? Om David itu nggak pernah mikirin ya orang-orang kayak begitu. Ngapain, tinggal kita blokir, selesai. Mau dia keluar-keluar di mana orang kita nggak kenal. Om David tuh nggak kenal sama kamu. Jadi ngapain Om David peduli apa yang mau kamu lakuin? Ya terserah aja. Lo orang kamu juga bukan temannya Om David kan. Teman-teman sejati itu ya teman-teman yang di sekitar kita, keluarga kita, sahabat kita, ya yang benar-benar real gitu loh. Kalau kita makan dia bareng, kita jalan ke mall ketemu, ya kan, kita satu sekolah, kita satu komunitas, satu pergaulan, ya kan, satu tempat ibadah, the real friend. Kalau teman di medsos, ya kita aja nggak pernah ketemu dia. Misalnya ada di Lampung, dia ada di Palembang, dia ada di Papua, ada di Jawa, di Solo, Surabaya, Sulawesi. Teman Om David banyak. Om David saling menghargai dan saling menghormati. Tapi ya itu teman di medsos, teman yang belum pernah Om David jumpai sebelumnya. Ya kita ngobrol aja di WA, di Facebook, di Twitter. Tapi kalau misalnya ada orang iri, benci sama kamu sampai segitunya, padahal kamu juga nggak kenal sama dia, yang salah tuh bukan kamunya, tapi ya orang itu. Ya mungkin aja dia juga banyak musuhnya, nggak punya temen. Kalau dia merasa punya banyak teman di medsos, ya di medsos itu kan bukan real friend ya. Kamu mau ngobrol di medsos ya, orang bales-balesan mungkin karena sama-sama haters. Misalnya dia hatersnya Agnes Monica, dia sama-sama nggak suka Agnes Monica, ya bisa aja dia ngomongin yang jelek terus tentang Agnes Monica ya. Ngapain juga Agnes Monica mikirin orang-orang itu ya. Capek banget hidupnya kalau mikirin orang-orang kayak begitu. Sama Om David juga gitu. Jadi saran Om David buat pertanyaan yang terakhir, ya kita nggak usah pikirin lah, ngapain pikirin, capek, pusing. Terserah dia kalau dia mau ngabisin energi buat mikirin kita. Nih ya, ada yang lucu, ada hatersnya Om David, tapi dia sering nontonin YouTube-nya Om David, kan lucu ya. Kalau Om David, kalau merasa dia udah nggak satu visi misi, nggak satu frekuensi, terus ngomongnya nggak enak, ngomongnya suka aneh gitu ya, padahal nggak kenal, Om David langsung blokir. Om David nggak mau tuh apa istilahnya, ya nggak mau ini sama dia, nggak mau bergaul gitu ya, orang nggak suka ya, dia aneh gitu ya misalnya. Tapi kalau ini hatersnya Om David tapi nontonin YouTube-nya Om David kan lucu ya, aneh. Dan ada orang-orang haters itu ternyata banyak musuhnya juga dia. Ada aja yang WA atau telepon Om David ya, atau Japri ya, punya pengalaman sama orang-orang yang haters itu. Ya Om David sih cuma dengerin doang. Oh ternyata begitu karakternya ya, oh begitu ya. Dibilang ya emang dia nggak punya teman karena semua temennya diberantemin. Ya kamu sih semua temenmu diberantemin, yang kamu kenal aja diberantemin. Kalau sama Om David kan nggak kenal, ngapain juga. Ya udah ya, itu aja ya. Jadi buat temen-temen yang ngerasa di medsos tuh gimana-gimana,
tinggal gak usah kamu baca. Kalau ada yang gak suka, tinggal blokir aja. Haters itu ditemukan, kata-kata haters itu ditemukan karena dulu orang berpikirnya iri, benci, cemburu dan lain-lain. Tapi ternyata kadang-kadang orang itu nggak iri, tapi cuma benci aja. Cemburu sih enggak, cuma dia nggak suka aja. Ya kalau udah nggak suka, udah benci ya. Kamu berbuat baik sama orang pun, ya tetap aja dia nggak suka. Tetap aja dia nggak suka. Itulah haters. Jadi ya udah, nggak usah dipikirin. Oke, thank you udah ngikutin channelnya Om David. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di-subscribe, di-like, di-share, juga di komen. Nanti kita balik lagi next video dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Thank you, bye-bye.